Di Pilkada Jakarta saat ini terus ada perbincangan tentang gerakan coblos 3 paslon. Ada yang menarik sahabat-sahabatku disampaikan oleh tokoh PKS Muhammad Taufik Zulkifli atau di masyarakat Jakarta Timur itu dikenal dengan MTZ. MTZ mengatakan bahwa gerakan coblos 3 paslon itu merusak demokrasi. Pernyataan beliau ini saat ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, bahkan ada yang membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat gue, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, di Pilkada Jakarta saat ini ada perbincangan tentang gerakan coblos 3 paslon yang digawangi atau dicetuskan oleh anak abah. Anak abah ini adalah para pendukung Bapak Anies Baswedan pada saat Pilpres tahun 2024. Keberadaan tentang coblos 3 paslon ini tentu mendapat reaksi yang berbeda-beda di masyarakat. Kali ini ada yang menarik sahabat-sahabatku disampaikan oleh tokoh PKS yang bernama Muhammad Taufik Zulkifli atau di masyarakat Jakarta Timur itu dikenal dengan MTZ. Jadi MTZ itu sahabat-sahabatku anggota DPRD DKI yang saat ini menduduki periode yang kedua, setelahnya periode pertama itu pada tahun 2019. MTZ cukup dikenal di masyarakat Jakarta Timur dari Dapil 4, di mana suara beliau pada tiap pemilu suaranya cukup meledak untuk kawasan Jakarta Timur. Nah, sahabat-sahabatku, MTZ mengatakan bahwa katanya gerakan coblos 3 paslon itu merusak demokrasi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Pernyataan beliau ini saat ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, bahkan ada yang membahasnya. Nah, apakah pernyataan beliau itu betul? Betul, sahabat-sahabatku. Kalau coblos 3 paslon itu dilakukan, berarti rakyat atau pemilih itu tidak punya pilihan. Dalam politik, rakyat yang tidak punya pilihan itu adalah bukan bagian dari politik yang demokratis. Padahal sahabat-sahabatku, di Jakarta ini telah ada 3 calon paslon. Walaupun agak kecewa, misalnya Anies Baswedan saat ini tidak maju di Pilkada DKI, tapi sepertinya calon-calon yang akan berlaga saat ini di Pilkada Jakarta semuanya menyatakan bahwa paslon-paslon itu akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan. Terus sahabat-sahabatku, sepertinya juga anak abah juga sepertinya mudah-mudahan cepat move on. Mengutip dari Yusuf Kala bahwa untuk Anies Baswedan itu adalah masih ada lain kali katanya. Kemudian juga ya sudah selesai, mau apa lagi, masih ada lain waktu. Jadi kesempatan seperti Bapak Anies Baswedan itu orangnya cerdas, pintar, itu banyak peluang-peluang yang akan datang. Dan seperti beliau katakan bahwa saat ini mungkin terbaik karena level beliau itu adalah nanti adalah untuk presiden. Dan kita doakan untuk tahun 2029 Anies Baswedan menjadi presiden. Kemudian juga sahabat-sahabatku yang menyalahkan PKS, mudah-mudahan juga bisa move on. Karena sahabat-sahabatku, PKS itu partai politik. Ingat sahabat-sahabatku, di dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi. Tidak juga ada kawan yang abadi. Saat ini posisi PKS demikian, kita tidak tahu bahwa beberapa waktu yang akan datang antara PKS dengan Anies Baswedan itu bersatu lagi. Semuanya tidak ada yang mungkin dalam politik, sahabat-sahabatku. Saat ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Yusuf Kala, beliau mengatakan bahwa saat ini tentu
sudah mulai harus ada saling menghormati antara pihak-pihak, sehingga nanti pilkada ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sahabat-sahabatku, MTZ mengatakan bahwa meskipun gerakan ini terlihat gagah dan seolah-olah membawa aspirasi rakyat, dampaknya justru merusak sistem demokrasi. Paslon yang terpilih jadi tidak legitimit dan pembangunan Jakarta akan tersendat. Kemudian sahabat-sahabatku, MTZ mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada perbaikan regulasi pemilu daripada mendorong langkah-langkah yang merusak proses demokrasi. Jadi saat ini terus memperbaiki undang-undang pemilu. Putusan MK yang sudah baik kemarin mudah-mudahan bisa juga diterapkan di pilkada pada tahun 2029. Mudah-mudahan syarat pencalonan presiden nanti ambang batasnya mudah-mudahan bisa 0%. Dan pasal-pasal lain yang mengganggu demokrasi, mudah-mudahan pada kesempatan ini DPR bisa memperbaikinya. Sehingga Indonesia betul-betul nanti menjadi negara yang demokratis. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.